Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Untuk anak-anakku di masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa ke mana-mana dan tidak bisa bertatap muka dalam sistem pembelajaran. Maka Pak Rohman akan selalu berusaha yang terbaik demi kalian semuanya. Dan untuk anak-anakku, tolong tetap di rumah saja. Gejala umum ini tentang masalah virus corona. Ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama, tentang masalah gejala umum yang ada 3 macam keluhan. Keluhan yang pertama adalah demam. Keluhan yang kedua adalah batuk kering. Dan keluhan yang ketiga adalah kelelahan. Apabila ada gejala seperti ini, maka secepatnya untuk diberikan obat agar cepat sembuh. Karena gejala seperti ini masih termasuk gejala ringan, namun jangan sampai tidak dihiraukan sebelum terlambat. Adapun untuk gejala yang tidak umum atau sedikit tidak umum, ini ada beberapa macam keluhan. Yang pertama, rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata memerah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada saat jari tangan atau jari kaki. Nah, apabila terjadi seperti itu di atas, maka secepatnya mencari bantuan kepada tim medis sebelum terjadi sesuatu terhadap anak tersebut. Untuk gejala yang serius, itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kesulitan bernafas atau sesak nafas. Yang kedua, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Maka orang atau anak yang mengalami seperti di atas pasti dikarantina oleh pihak rumah sakit. Maka dari itu kita selalu menjaga kesehatan dengan sebaik mungkin, dan kalau perlu kita selalu tambahkan imun kita dengan cara memakan buah-buahan, sayur-sayuran, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kurangi bermain atau begadang baik di siang hari maupun di malam hari. Nah, artinya olahraga teratur, anak-anak tidak boleh berkerumunan di antara satu dengan yang lainnya. Harus kita tetap selalu jaga jarak. Namun kalau berolahraga sebaiknya itu dengan kehendaknya sendiri atau menggunakan olahraga sendiri saja. Itu yang lebih baik. Adapun yang kita harus lakukan setiap hari, untuk anak-anakku, ini yang pertama, sesering mungkin mencuci tangan dengan memakai sabun dan air yang mengalir, atau bersihkan tangan dengan menggunakan bahan alkohol. Contohnya mungkin tisu basah ya, yang itu yang pertama. Yang kedua, selalu memakai masker saat keluar rumah atau berkomunikasi terhadap sesama. Yang ketiga, jangan menyentuh wajah terlebih dahulu saat beraktivitas atau datang dari luar lingkungan. Yang ketiga, jaga jarak
saat bertemu temannya. Dan yang kelima, usahakan selalu tetap di rumah saja. Mari kita lindungi diri kita dari bahaya virus corona atau COVID-19 ini, dan mari kita cegah terhadap diri kita dengan cara yang sudah saya jelaskan di atas tersebut. Maka dengan demikian kita insya Allah akan aman dengan bahayanya virus yang menyebar di saat kayak sekarang ini, sehingga COVID-19 ini akan segera hilang. Maka dari itulah aktivitas pembelajaran akan normal kembali kalau virus tersebut sudah hilang karena tidak ada penyebaran kembali. Nah, untuk Kabupaten Tuban insya Allah sudah menginjak new normal. Nah, tentang pembelajaran new normal ini, kita atau kami selaku guru MI Nurul Huda, Dusun Beco, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Merak Ora, akan memberikan pembelajaran sebaik mungkin terhadap putra-putri jenengan atau kepada anak-anakku yang ada di MI Nurul Huda. Dengan demikian, kami akan berusaha selalu untuk membuat pembelajaran dengan berbagai cara, yaitu cara yang pertama menggunakan online atau daring, yang kedua menggunakan offline atau luring. Nah, ini di antara dua ini kita bahas terlebih dahulu supaya Bapak atau Ibunya tahu pembelajaran tersebut, sehingga anak-anaknya nanti bisa memahami juga, orang tua juga bisa memahami. Nah, apa yang dimaksud dengan daring? Daring atau dalam jaringan artinya pembelajaran yang selalu menggunakan internet, kuota tidak terbatas, jaringan selalu ada, sehingga itu yang biasanya selalu disebut aktif. Nah, apa yang dimaksud dengan luring atau luar jaringan? Artinya pembelajaran yang sewaktu-waktu bisa ketemu dengan tatap muka dengan syarat hanya memberikan tugas atau mengumpulkan tugas tersebut, ataukah seorang guru tersebut punya keperluan tertentu, contohnya memberikan buku tema lanjutan. Dan pembelajaran tersebut bisa aktif dan bisa tidak aktif. Adapun pembelajaran daring tersebut masih dibagi dua macam, yaitu sinkronos yang artinya selalu menyambung, asinkronos artinya tidak harus aktif. Ini bagi yang biasanya tidak punya HP atau sinyal rendah atau kotanya habis dan sebagainya. Nah, semua pembelajaran yang berbentuk di atas itu disebut PJJ. Kita perlu ketahui apa yang dimaksud dengan PJJ. Itu yang pertama. PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk itulah kita harus memahami terlebih dahulu, terutama kedua orang tua yang harus mendampingi putra-putrinya, sehingga anak-anak yang ada di lembaga MI Nurul Huda bisa memahami dengan sungguh-sungguh. Sekian dulu dari Pak Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.